Sahabat trader yang hebat, masih ketemu dengan saya lagi. Kita akan membahas untuk kelanjutan dari modul kita. Di modul sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita menentukan tujuan yang jelas. Nah, Anda bisa download di situ dan Anda print bentuk tools seperti ini ya. Ini adalah rangkuman dari modul yang pertama kita, yaitu tujuan yang jelas. Nah, kalau Anda sudah download dan sudah Anda print bentuknya seperti ini, maka saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Ini adalah peta yang pertama kita ya. Di peta yang pertama kita jelas ada tulisannya tools 1, yaitu tujuan yang jelas. Untuk membuat bisnis training kita bisa besar, untuk membuat training Anda menjadi laris manis, buat training Anda menjadi hebat, maka yang pertama tadi kita sudah membahas yang dibutuhkan adalah tujuan yang jelas. Nah, membuat tujuan yang jelas ada 4 poin yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah goal usaha Anda apa? Yang kedua adalah definisi usaha Anda. Yang ketiga adalah goal training Anda. Dan yang keempat adalah definisi di training Anda. Maka kalau kita ngelihat ada 2 yang berbeda. Di sebelah kiri, ya kalau ada dari Anda sebelah kiri berbicara tentang bisnis. Di sebelah kanan berbicara tentang training. Karena konteksnya kita sedang berbicara tentang bagaimana mengelola bisnis training. Maka Anda harus paham bisnis dan Anda juga harus paham tentang training. Nah, kita akan bahas yang pertama. Ketika kita tadi membahas, banyak orang terkadang tidak bisa membedakan apa bedanya antara goal usaha dan goal training. Padahal ini sesuatu yang sangat berbeda. Kenapa banyak para trainer yang akhirnya terjebak dan bisnis trainingnya tidak kemana-mana, atau trainingnya tidak banyak peserta, trainingnya tidak laris gitu? Karena mereka hanya berfokus pada goal training. Bisa membuat modul bagus, tapi tidak bisa terdelivery, artinya tidak bisa banyak orang yang mengaksesnya, tidak terjual dengan baik. Nah, maka Anda harus memahami dua-duanya. Training dan bisnis training itu berbeda. Training itu adalah membuat modul dan materi yang bagus, sementara bisnis training adalah menjalankan sebuah bisnis. Nah, untuk itu, yang pertama tadi, kalau Anda lihat di modul yang sudah Anda isi adalah apa goal usaha Anda. Nah, kalau kita punya bisnis, goalnya harus jelas. Yaitu apa goalnya? Yaitu cash. Kenapa kalau kita goalnya harus cash? Karena kalau seandainya kita hanya sekedar menulis misalnya goalnya itu, oh saya pengen bisnis ini karena hobi, oh saya bisnis ini karena pengen bantu orang, oh saya bisnis ini karena pengen bermanfaat. Bisa jadi itu bukan bisnis, tapi itu adalah kegiatan sosial. Jadi kalau seandainya Anda diminta mengisi dan Anda nggak dibayar, Anda nggak boleh marah. Kenapa? Karena memang goalnya adalah bantu orang gitu. Nah, maka kalau Anda memang menyeriusi bahwa trading ini adalah sebagai sebuah profesi, sebagai mata pencarian Anda, maka Anda harus mengemasnya secara baik. Nah, apa yang pertama? Anda coba buka tadi di handout yang sudah Anda isi dulu goal usaha Anda. Nah, saran saya goalnya harus dalam bentuk rupiah. Misalnya tadi Anda sudah membuat goal usahanya. Nah, berapa goal usaha Anda? Contohnya misalnya Anda buat 1 miliar per bulan. Nah, apa? Omset. Jadi ada angka finansial yang akan dicapai dari usaha Anda. Karena kita berbicara ini adalah sebuah bisnis. Jadi Anda masukkan di sini berapa target omset Anda per bulan. Ya tidak, tentunya harus seperti yang saya tulis, tidak harus 1 miliar. Mungkin Anda bisa memulai kalau memang Anda masih baru awal dengan 10 juta per bulan, atau Anda mungkin sudah terbiasa lewat dari angka itu, Anda buat misalnya 100 juta per bulan, silakan. Tapi di situ Anda sudah membuat target omsetnya berapa. Nah, kenapa goal ini begitu penting Anda buat? Karena goal inilah yang nanti akan menjadi standar yang akan dikejar oleh tim Anda. Kalau seandainya Anda hari ini sendirian, ya akan Anda kejar gitu. Kalau kita tidak memiliki goal, bisa jadi kita tidak kemana-mana. Contohnya, Anda punya kendaraan, ya, Anda punya motor, Anda keluar, atau Anda punya mobil, Anda keluarkan garasi. Ketika Anda jalan, tapi Anda nggak punya tujuan mau kemana, maka apa yang terjadi? Anda hanya akan mutar-mutar saja, tapi Anda tidak kemana-mana. Sama juga dengan berbisnis. Ketika Anda berbisnis, tapi di situ Anda tidak punya tujuan, bisa jadi Anda menjalankan training bertahun-tahun, Anda ngisi kemana-mana, tapi ya gitu-gitu aja stagnan jalan di tempat. Tidak kemana-mana. Kenapa? Karena bisa jadi kita tidak mempunyai goal, sehingga kita hanya menjalankan sebuah profesi atau self-employed menurut saya. Ya, Anda single factor sendirian, tapi tidak membangun sebuah bisnis training. Nah, saran saya maka yang pertama, Anda punya target dulu. Goal, berapa target cash atau target omset yang ingin Anda capai dari usaha Anda. Boleh per bulan, boleh per tahun. Nah, silakan Anda ambil post-it-nya, Anda isi, dan Anda tempelkan di kolom yang pertama. Oke? Saya kasih waktu, silakan diisi sejenak. Dan saya akan menyiapkan untuk yang kedua, yaitu apa? Definisi usaha Anda. Ya. Nah, di definisi usaha Anda boleh mengisi, ya, definisi bisnis.
seperti tadi kita bahas, definisi bisnis adalah membantu orang. Nah, bisnis adalah membantu, maka Anda masukkan di sini apa definisi dari bisnis Anda, yaitu usaha menghasilkan cash dengan cara membantu orang. Nah, konteksnya diperdetil. Saya ambilkan contoh, misalnya saya punya pelatihan tentang bisnis roadmap. Nah, di pelatihan bisnis roadmap maka saya buat di situ adalah membantu orang untuk bisa menumbuhkan bisnisnya. Nah, jadi bisnis saya atau training saya itu adalah tujuannya untuk membantu orang bisa menumbuhkan bisnisnya dari modul yang tadi saya buat. Nah, sehingga di sini Anda harus membuat apa definisi dari usaha Anda, ya. Karena usaha tadi seperti kita bahas sebelumnya adalah usaha membantu orang. Kenapa saya bilang membantu orang? Karena kita dibayar oleh orang kalau dia merasa terbantu. Jadi bisnis itu adalah helping, bisnis itu adalah membantu. Orang akan bayar kita kalau dia merasa terbantu. Terbantu untuk apa? Dua hal yang tadi udah kita bahas. Terbantu terpenuhi kebutuhannya atau terselesaikan masalahnya. Nah, jadi Anda harus sudah bisa mendefinisikan apakah training Anda masuk dalam kategori memenuhi kebutuhan ataukah training Anda masuk dalam kategori menyelesaikan masalah. Nah, jadi Anda buat di situ sehingga Anda tahu, oh, Anda dapat uang 1 miliar per bulan ini dengan cara bantu orang. Nah, jadi ini tujuan yang pertama yang harus clear. Nah, ini adalah bisnis. Jadi, Anda harus bisa membedakan antara goal bisnis dan goal training. Karena kalau Anda tidak bisa membedakan, seringkali nanti Anda akan bingung. Ketika Anda mengisi training, Anda tidak punya goal bisnisnya, jadi sekedar mengisi training saja. Atau seandainya Anda sedang berbisnis, tapi mindset Anda tentang training, maka Anda juga tidak akan masuk. Maka saran saya diisi dulu. Kalau sudah yang ketiga, nah, kalau tadi di sisi sebelah kiri tadi kita membahas tentang trainingnya, tentang bisnisnya. Sekarang di sisi sebelah kanan kita membahas tentang trainingnya, ya, tentang trainingnya, tentang produknya. Nah, maka Anda harus tahu goal training Anda apa. Ya, kalau Anda buka lagi modulnya, maka di sana akan jelas di modul pembuatan modul training Anda sudah dijelaskan oleh Ustadz Boni secara lebih detail, ya. Nah, goal trainingnya apa? Anda bisa buat di sana secara detail. Yaitu goal training pasti adalah membantu peserta, ya. Nah, contohnya kalau di sini di pelatihan saya BRM, goal trainingnya adalah peserta mampu membuat peta bisnis. Nah, jadi kalau di sini tadi goal usahanya adalah menghasilkan omset, tapi goal trainingnya adalah peserta mampu menghasilkan peta bisnis. Jadi, dalam bahasa lainnya, saya akan bisa mendapatkan uang 1 miliar itu dari mana? Dari bantu peserta. Membantu peserta untuk apa? Untuk mencapai, nah, dari goalnya tadi. Jadi, kalau dalam pelatihan saya bisa mencapai omset 1 miliar per bulan kalau saya bisa membantu sebanyak-banyaknya pengusaha untuk bisa membuat peta bisnisnya. Nah, sampai sini mungkin Anda bisa paham, ya. Nah, ini kenapa kok ini harus clear? Kenapa? Karena seorang entrepreneur di dunia training harus bisa membedakan antara goal usaha dan goal trainingnya. Dan yang terakhir, di situ adalah definisi dari training Anda. Nah, Anda punya modul. Nah, modul Anda ini apa? Maka Anda pun harus jelas. Karena nanti modul ini yang harus Anda komunikasikan. Misalnya, ketika ditanya, kalau kita tidak bisa mendefinisikan, Anda punya pelatihan, masterpiece, bagus sekali, hebat sekali. Misalnya tentang pelatihannya tentang bagaimana caranya untuk bisa memasak, misalnya bagi ibu-ibu, atau untuk bapak-bapak misalnya Anda punya pelatihan tentang bagaimana bisa untuk membuat tim Anda bekerja dengan happy, tapi Anda tidak bisa menyampaikan esensi dari pelatihannya, bisa jadi orang tidak paham apa pelatihan Anda. Nah, maka tugas Anda di sini harus bisa menerjemahkan training Anda itu, atau kalau seandainya dibahasakan dengan sederhana. Contoh, kalau saya tadi membuat materi saya adalah BRM, kalau ditanya definisi dari trainingnya apa, definisi training saya adalah sebuah metode pemetaan bisnis agar bisnis bisa bertumbuh. Nah, jadi ini adalah contohnya. Jadi metode pemetaan bisnis untuk bisnis bisa bertumbuh. Nah, jadi di sini tools yang pertama harusnya sudah Anda isi dengan lengkap, yaitu apa? Menggambarkan tentang 4 poin yang tadi kita bahas. Yang pertama yaitu apa? Goal usaha. Goal usaha tadi harus nominalnya secara rupiah karena ini adalah bisnis. Yang kedua, definisi usaha atau definisi dari bisnisnya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah goal trainingnya, dan yang keempat adalah definisi training. Sehingga saya ingin tekankan sekali lagi, Anda harus bisa membedakan apa itu goal bisnis dan apa goal training. Apa itu bisnis dan apa itu training. Karena Anda sedang menjadi seorang pengusaha di bidang training atau Anda menjadi seorang entrepreneur di bidang training. Sehingga Anda harus bisa membedakan antara training dan bisnis training. Dan itu sesuatu yang totally different, sangat berbeda. Jadi Anda harus memahami itu, karena kalau Anda tidak paham, Anda akan terjebak di salah satunya dan Anda tidak menjadi pengusaha, tapi Anda hanya menjadi seorang profesional saja.
ya. Nah, sehingga saran saya lengkapi dulu tools yang pertama, yaitu membuat tujuan yang jelas. Jelas tujuan bisnisnya, jelas tujuan trainingnya. Dengan kejelasan, maka Anda akan punya power yang luar biasa. Tanpa kejelasan dan Anda bimbang, Anda bingung, dan nggak tahu apa yang mau Anda jual sebagai tujuan bisnis Anda, bisa jadi training Anda tidak akan kemana-mana. Jadi, poin pertama harus clear dulu. Seperti kalau Anda tadi, saya tanya, mau pergi ke satu tempat, Anda harus jelas dulu tujuannya mau Anda tuju kemana. Kalau Anda nggak jelas tujuannya Anda mau kemana, bisa jadi Anda nyasar. Sama dengan bisnis. Kalau Anda nggak jelas tujuannya, Anda tidak akan kemana-mana. So, silakan ambil waktu, ambil post-itnya, ambil alat tulisnya, lengkapi tools yang pertama, yaitu tujuan yang jelas. Kenapa? Karena untuk sukses di bisnis training ada 3 syarat yang tadi sudah kita bahas, ya. Yang pertama, jelas tujuannya. Yang kedua, cepat kendaraannya. Dan yang ketiga, tepat jalannya. Dan kita sudah menyelesaikan yang pertama, yaitu tujuan yang jelas. Semoga dengan tujuan yang jelas, sehingga nanti bisnis training Anda akan menjadi bisnis training yang besar. Saya doakan semoga bisnis training Anda semakin besar, semakin bertumbuh, sehingga semakin membantu banyak orang di luar sana. Oke, sampai ketemu lagi di modul berikutnya. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya, dan sampai ketemu di modul berikutnya.